warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Mana suaranya Bu Ida, ingin dengar suaranya. Semangat pagi. Pagi. Oke. Bahasa Indonesia. Bangga deh. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Nanda Lili, silakan. Berdoa dipersilakan. Sekarang Bu Ida absen dulu ya. Dewi ada? Ada. Siap. Bagas, mana Bagas? Hadir, Bun. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap maya seperti ini dalam keadaan sehat walafiat dan lengkap. Anak-anak saya sudah ada di kelas bahasa Indonesia di jam pertama ini ya. Dan tidak bosan-bosannya Bunda mengingatkan dimanapun kalian berada tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bunda ingin bertanya, pastinya kalian punya salah satu tokoh yang kalian idolakan, bukankah begitu? Dari bidang agama, pendidikan, kemudian mungkin dari musik gitu ya. Nah, ini musisi kita ini Bagas, ini siapa tokoh idolanya Bagas? Di kalangan musisi saya tuh suka sama Iwan Fals, Bun. Iwan Fals, mengapa kamu suka Iwan Fals, Bagas? Dari segi ciptaan, dari sangat mengandung makna sekali. Ya, betul. Jadi karya-karyanya itu mengandung makna yang dalam gitu ya. Oke. Nah, mengapa Bu Ida bertanya tentang tokoh idola? Karena hal ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menilai hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi. Dan itu nantinya akan kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti kegiatan kita hari ini, seperti biasa nak, kita berkelompok gitu nah ya. Bu Ida sajikan kasus. Jadi kita akan studi kasus atau permasalahan dulu yang saya akan tampilkan begitu. Silakan dicermati dalam HP kalian masing-masing, dan LKPD yang sudah saya share linknya di WA group silakan diunduh nak sekarang, boleh. Seperti ini. Apakah sudah tampak di layar HP kalian anak-anak? Sudah, Bunda. Oke, seperti itu nah ya. Nah, kalau kalian memperhatikan gambar di slide saya ini, tentunya ada atau muncul beberapa pertanyaan di otak kalian gitu ya, tentang siapakah dia, kemudian bagaimana riwayat pendidikannya, apa saja prestasinya, bagaimana perjalanan karirnya, kemudian siapakah orang tuanya, di mana dia saat ini tinggal, atau di mana sajakah dia menimba ilmu selama perjalanan hidupnya. Di sini saya menyajikan ada 3 kasus begitu nak ya, ada 3 masalah yang berkaitan dengan teks biografi tentang Ustadz Adi Hidayat. Yang pertama, bagaimanakah struktur teks biografi Ustadz Adi Hidayat? Yang kedua, tuliskan kepribadian unggul dari seorang Ustadz Adi Hidayat dan tunjukkan kutipan teks pendukungnya. Kemudian yang ketiga, tuliskan hal yang dapat diteladani dari karakter unggul Ustadz Adi Hidayat dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, orientasi masalah ini atau masalah 3 masalah ini sudah ada dalam LKPD kalian masing-masing. Apakah sudah diunduh? Sudah. Iya, bagus. Ya. Jadi sudah ada ya. Kalian tinggal menuliskan atau mendiskusikan dulu nanti. Berdiskusi tentang 3 kasus ini. Nah, untuk teksnya bagaimana? Teksnya saya beri linknya. Nah, di sini nak. Nah, ini ada linknya. Nah, ini kalian silakan diklik, kemudian muncullah teks itu nanti, dan silakan nanti kalian berdiskusi. Oke? Jelas ya instruksinya ya? Ya, jelas. Ya, jelas. Baik. Seperti biasa, silakan kalian berkelompok anak-anakku.
Pembagian kelompoknya kita bagi menjadi kelas ini, kita bagi menjadi 2 kelompok besar aja ya, biar tidak sulit. Baik, kelompok 1, saya tunjuk ketua kelompoknya, Dewi. Ada Dewi? Saya, Bu. Oke, siap Dewi. Siap Dewi? Siap. Dan kelompok 2, ketua kelompoknya adalah Lilis. Siap, Bunda. Iya, siap. Jadi ya, sebagai penanda agar memudahkan kalian untuk bekerja sama atau berdiskusi, Bunda ingin maskernya dibuka untuk yang kelompok 1. Silakan untuk yang kelompok 2 tetap dipakai, tapi kalau mau berbicara boleh dilepas ya. Nah, jadi gini kan jelas. Oh, temanku siapa aja gitu ya. Kelompok 1 siapa aja, kelompok 2 siapa aja. Jelas ya? Saya beri waktu 10 menit untuk proses diskusinya. Nah, jadi kelompok 1 dan kelompok 2 silakan berembuk dulu, berbagi tugas seperti itu ya. Kemudian mencari referensi, boleh itu dari buku paket, dari LKS, dari Mbah Google juga boleh nak, silakan browsing-browsing bagaimana dan apa sih teks biografi itu, silakan. Bunda di sini kita merdeka belajar gitu ya, maksudnya kalian boleh mengambil sumber dari berbagai literatur. Oke, siap? Siap. Untuk sekarang yang kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, silakan mulai Dewi. Oke, Bun, terima kasih. Saya di sini sebagai ketua kelompok 1, selaku moderator juga akan berdiskusi tentang teks biografi yang sudah di-share. Sekarang saya beri kesempatan untuk yang kelompok 2, kelompoknya Lilis. Silakan berdiskusi nak. Terima kasih atas ini saya akan menemani teman-teman diskusi mengenai teks biografi yang sudah sampaikan di WA group. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah melalui proses diskusi begitu ya nak ya. Tapi ini tidak mau menutup kemungkinan diskusi kalian berakhir sampai di sini saja. Maksud saya kalian bisa satu yang sudah lengkap LKPD-nya, siapa tadi yang bagian nulis, sekretarisnya gitu nah ya, difoto kemudian dikirim ke saya jawabannya. Begitu juga dengan kelompok 2. Kelompok 2 silakan sekretarisnya menuliskan semua jawaban dari kasus-kasus tersebut, kemudian difoto dan kumpulkan pada saya atau dikirim ke saya melalui WA aja ya. Baik, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan Dewi. Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pembahasan yang sudah kami bahas sebelumnya. Di sini ada bagus sekali penampilan dari kelompok 1. Beri aplaus untuk tampilan kelompok pertama ya. Bagus sekali. Sip. Sekarang saya beri kesempatan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kalau memang penjelasannya sudah terwakili oleh kelompok 1, kalian boleh hanya menambahkannya saja seperti itu. Baik, saya persilakan Lilis untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. hasil diskusi kelompok 2 yang mana terdapat 3 kasus dalam kategori tersebut, dan juga luar biasa. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Semua sudah dijelaskan sama kelompok 1, kelompok 2. Kayaknya semuanya sudah lengkap dan Iya. jelas. Sudah dipahami Jadi, juga. Iya, bagus. Jadi tidak ada masalah.
Tidak ada, Bunda. Iya, sip. Kalau memang sudah tidak ada masalah, kita simpulkan bersama ya, Nak ya. Hasil diskusi kita hari ini. Inilah baik yang kalian unduh tadi seperti ini, bukan? Ya, Bun. Iya, jadi disajikan paragraf demi paragraf begitu Nak ya bentuknya ya. Kemudian disajikan secara kronologis sesuai dengan urutan peristiwa-peristiwa penting dan riwayat pendidikan sang tokoh seperti itu. Selain itu teksnya disajikan dalam bentuk naratif seperti itu ya. Nah, sekarang menuju kasus pertama. Bagaimanakah struktur teks biografi Ustadz Adi Hidayat? Kalian sudah berhasil menemukan struktur teks biografinya ada 3 unsur penting, yaitu orientasi, kemudian kejadian penting atau peristiwa-peristiwa penting, betul, dan reorientasi, begitu Nak ya. Baik, betul sekali seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, ada bagian orientasi itu terdapat dalam paragraf pertama, kemudian peristiwa pentingnya terdapat di atau kejadian pentingnya terdapat di paragraf kedua, dan reorientasinya terdapat pada paragraf ketiga. Kemudian untuk kasus yang kedua, tuliskan kepribadian unggul dari seorang Ustadz Adi Hidayat. Dapat dalam teks tersebut kalian bisa menemukan, kalau saya catat di sini dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada 5 hal atau 5 kepribadian unggul, yaitu sosok yang jenius begitu ya, kemudian cerdas, rajin, pintar, dan kreatif. Tentunya 5 hal ini kalian sudah bisa atau mampu menunjukkan kutipan teks biografi yang mana sih yang mendukung pertanyaan kalian itu. Bagus sekali dari kelompok 1 dan kelompok 2, luar biasa. Bagus. Betul, jawaban kalian betul semua. Sekarang kasus yang terakhir, tuliskan hal yang dapat diteladani dari karakter unggul Ustadz Adi Hidayat dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Di sini kalau saya tulis dari hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2, ada 3 keteladanan tokoh ini, yaitu beliau penghafal Al-Quran, yang kedua beliau peraih gelar terbaik dalam tiap jenjang pendidikan, begitu ya. Kemudian beliau juga aktif dan kreatif dalam berdakwah dan menulis pada saat ini. Nah, seperti itu. Hal ini juga sudah bisa kalian kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi simpulan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Sampai di sini ada pertanyaan? Siap, tidak, Bu. Jadi untuk mengukur tingkat kepemahaman kalian untuk pembelajaran hari ini, Wida akan memberikan kuis dalam Google Form yang akan saya bagikan linknya di WA grup kita. Oke, sekarang juga silakan dikerjakan yang sudah langsung disubmit. Yuk, cepet-cepetan loh, cepet-cepetan katanya. Tapi jangan lupa ketelitiannya juga. Baik anak-anak, sudah tampak di layar HP kalian masing-masing? Sudah, Bun. Sekarang soal yang pertama, tentunya kalian masih ingat dong, sudah dibacakan paragrafnya ya. Pertanyaan yang sesuai dengan teks biografi tersebut adalah, jawabannya adalah B. Bukan begitu? Sekarang apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo. Saya lebih mengetahui tentang teks biografi dan lebih mendalami tentang Ustadz Adi Hidayat. Bagus. Ada lagi yang lain? Susah sinyal, Bun. Sinyalnya susah sinyal ya. Iya, rumahnya Sergi gimana? Di pelosok ya. Iya, betul, kendala sinyal lah ya. Untuk kegiatan kita selanjutnya, pembelajaran kita selanjutnya dalam tatap maya kita masih tetap membahas tentang teks biografi begitu, tetapi kita akan mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani tokoh dalam teks biografi secara tertulis nanti. Baik, di penghujung pertemuan kita hari ini, silakan ketua kelas kembali memimpin doa. Berdoa, disilakan. Berdoa dapat diakhiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.